Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul Global e-Business dan Perusahaan Kolaborasi, yang anggotanya terdiri dari Fahri Mufti, Cut Irhamna, Devita Indasari, dan Cut Nanda Fitria. Baik, kita akan masuk ke pembahasan. Mari disimak penjelasan berikut. Pengertian bisnis elektronik global atau e-business. Bisnis elektronik global adalah suatu bisnis yang dijalankan dengan menggunakan teknologi digital untuk mewadahi seluruh kegiatan yang mendukung pembangunan dan kemajuan di suatu perusahaan, yang nantinya akan diakses melalui web ataupun aplikasi yang membutuhkan internet. Dimanapun web atau aplikasi tersebut dapat diakses oleh siapapun atau publik umum dimanapun seluruh belahan bumi. Bisnis elektronik atau biasa disebut dengan e-business menggunakan teknologi digital dan internet untuk menjalankan proses bisnis di sebuah perusahaan. E-business meliputi kegiatan manajemen dalam internal sebuah perusahaan dan juga untuk melakukan koordinasi dengan para pemasok dan mitra bisnis layanan. Dalam hal ini, e-business juga termasuk pedagang elektronik atau e-commerce. Selanjutnya, manfaat, kelebihan, dan kekurangan penerapan e-business. Dalam penerapan e-business terdapat beberapa manfaat, di antaranya yaitu yang pertama, meningkatkan kinerja dari operasional perusahaan. Yang kedua, meningkatkan peluang akses baik ke pasar, pemasok, dan pendanaan yang sangat luas. Yang ketiga, meningkatkan keefektifan dan keefisienan perusahaan. Yang keempat, mempermudah dalam pengelolaan aset perusahaan. Kelima, meningkatkan layanan kepada pelanggan agar terus berkualitas. Keenam, meningkatkan komunikasi ke semua stakeholders. Ketujuh, mengatasi segala kesenjangan digital. Kedelapan, memanfaatkan media untuk mempromosikan kompetensi perusahaan. Dan yang kesembilan, memperlancar proses transaksi bisnis. Yang terakhir, merupakan salah satu sarana dari penyebaran informasi dengan secara luas melalui internet. Kemudian ada kelebihan dalam penerapan e-business, yaitu yang pertama ada pembisnis bisa dengan mudah berhubungan dengan konsumen. Kemudian dari poin kedua ada menghemat waktu bisnis karena segala jenis komunikasi dilaksanakan secara online di internet. Yang ketiga ada lebih tepat. Yang keempat ada tidak membutuhkan modal yang besar karena modal yang paling penting yang harus kita miliki hanyalah akses internet dan keberanian untuk menjalankan bisnis. Artinya modal utama ini tidak perlu besar, yang dibutuhkan modal dasarnya itu jaringan internet dan keberanian atau dari kemauan atau tekad. Kemudian yang kelima ada aliran pendapat dan baru lebih menjanjikan dan tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Selanjutnya, kekurangan dalam penerapan e-business, yaitu yang pertama, tidak adanya akses antara pembisnis dan pelanggan karena pembisnis dan pelanggan tidak bertemu secara langsung. Kedua, resiko penipuan lebih tinggi jika calon pembisnis yang baru kurang mengetahui tentang bisnis di dalam internet. Ketiga, kehilangan segi keuangan secara langsung karena sebuah kecurangan. 4. Pencurian informasi. 5. Kehilangan kesempatan bisnis karena adanya gangguan pelayanan. 6. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. 7. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen karena berbagai macam faktor seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha untuk merugikan pembisnis. Hambatan dalam penerapan e-business. Yang pertama adalah kepercayaan. Kepercayaan di sini merupakan hambatan yang sangat menonjol dalam perdagangan elektronik. Karena di negara kita sendiri lebih percaya menggunakan transaksi face to face atau pembelian secara langsung, di mana kita dapat melihat, meraba, ataupun mencobanya dan memastikan dengan warna,
ukuran yang benar-benar nyata dalam melakukan suatu transaksi penjualan. Yang kedua, keamanan. Sangat banyak berita tentang kriminalitas di internet seperti pencurian nomor kartu kredit atau yang lainnya, sehingga tidak sedikit orang yang enggan dalam menggunakan transaksi online tersebut. Padahal, transaksi menggunakan kartu kredit di internet tidak lebih beresiko dibandingkan transaksi yang biasa kita lakukan. Selanjutnya, pengertian kolaborasi. Kolaborasi merupakan suatu bentuk kerja bersama orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Kolaborasi berfokus kepada tugas atau misi suatu pencapaian dalam suatu bisnis perusahaan. Pentingnya kolaborasi dan kerja tim. Yang pertama, mengubah kebiasaan kerja, meningkatkan profesionalitas kinerja, merubah organisasi perusahaan, merubah jangkauan perusahaan, ketegasan dalam berinovasi, serta merubah budaya kerja dan bisnis. Manfaat bisnis, kolaborasi, dan kerja sama tim. Yang pertama ini ada produktivitas. Orang yang bekerja sama dapat menyelesaikan tugas yang kompleks lebih cepat daripada jumlah orang yang bekerja terpisah satu sama lain. Kemudian ada kualitas. Orang yang bekerja sama secara kolaboratif dapat mengkomunikasikan kesalahan dan memperbaiki tindakan dengan lebih cepat saat mereka bekerja sama daripada jika mereka bekerja secara terpisah atau sendiri-sendiri. Kemudian ada inovasi yang bekerja secara kolaboratif dalam bentuk kelompok dapat menghasilkan gagasan inovatif untuk produk, layanan, dan administrasi daripada jumlah yang sama yang bekerja pada atau dalam isolasi satu sama lain. Kemudian ada layanan pelanggan atau customer service. Orang-orang yang bekerja sama dalam tim dapat mengatasi keluhan dan masalah pelanggan dengan lebih cepat dan lebih efektif daripada jika mereka bekerja secara terpisah atau satu sama lain atau juga perorangan. Dan yang terakhirnya ada kinerja keuangan atau keuntungan penjualan dan pertumbuhan penjualan. Sebagian hasil dari semua hal yang disebutkan sebelumnya, perusahaan yang kolaboratif memiliki penjualan, pertumbuhan, dan kinerja keuangan yang lebih unggul. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata dan kurang kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.